Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lanjutkan materi belajar nahu dari nol, sempat tertunda lama. Jadi sebelumnya ada pembahasan isim marfu. Isim marfu ada 7. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar mubtada, isim kana, khabar inna. Yang keenam, yang ketujuh tabi' bagi marfu. Yang mengikuti marfu yaitu ada 4. Na'at, ataf, taukid, badal. Na'at sudah pernah saya bahas. Ataf juga sudah. Tinggal taukid dan badal. Ini sekarang taukid. Jadi taukid itu artinya penguat. Taukid penguat. Jadi taukid ini mudah sebenarnya karena dia lafadznya khusus, tinggal kita hafal, nggak banyak. Jadi taukid itu penguat. Taukid dibagi 2. Ada namanya taukid lafzi, ada namanya taukid maknawi. Taukid lafzi itu gampang. Taukid lafzi itu bi'adatil lafzi au muradifihi. Jadi taukid lafzi itu penguat lafadz, caranya bi'adatil lafzi, dengan mengulang lafadz. Mengulang lafadz yang sama. Au muradifihi, atau mengulang lafadz muradif. Maksud muradif lafadznya berbeda tapi artinya sama. Itu sudah dianggap taukid. Jadi taukid lafzi itu ada 3. Bil ismi misalkan, kita ulang isim 2 kali. Jadi taukid lafzi, taukid isim. Atau dengan fi'il, nanti kita ulang fi'il 2 kali. Atau taukid huruf, diulang huruf 2 kali. Contoh dulu. Jadi taukid lafzi itu dengan cara mengulang lafadz yang sama, atau muradifnya lafadz. Maksud muradif sinonim. Lafadznya berbeda tapi artinya sama. Contoh, Ja'a Muhammadun Muhammadun. Datanglah si Muhammad. Si Muhammad. Nah. Jadi di sini i'rabnya ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Muhammadun pertama fa'il ja'a, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Muhammad kedua i'rabnya apa? Namanya taukid lafzi. Karena diulang lafadz yang sama. Muhammadun kedua taukid kepada Muhammadun pertama. Taukid ikut muakkad, taukid kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Selesai. Gitu kalau taukid lafzi. Kan sering juga dalam bahasa Indonesia kita berbicara 2 kali kadang. Benar. Nah, jadi benar kedua itu untuk menguatkan benar pertama. Contoh bil fi'il, yang kita ulang fi'il. Ja'a Muhammadun. Telah datang. Telah datanglah si Muhammad. Nah, jadi ja'a kedua ini namanya taukid. Dia menguatkan ja'a pertama. I'rabnya ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Ja'a kedua taukid kepada ja'a. Udah gitu doang. Kemudian Muhammadun fa'il ja'a pertama. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Nah. Atau taukid lafzi dengan huruf, artinya diulang huruf. Contoh, na'am ja'a Muhammadun. Iya, telah datanglah oleh si Muhammad. Jadi na'am, ya huruf jawab. Na'am kedua taukid lafzi kepada na'am pertama, enggak di-i'rab dia. Karena huruf. Kemudian ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Muhammadun fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah, selesai. Nah, jadi taukid lafzi yaitu dengan diulang lafadz. Boleh mengulang sekali, 2 kali, atau terserah. Nah, yang penting begitu lafadz diulang dengan lafadz yang sama atau lafadz yang sinonim, itu disebut taukid lafzi. Contoh yang muradif misalkan. Ja'a hadara Muhammadun. Telah datang, telah hadir si Muhammad. Jadi hadara taukid kepada ja'a. Nah. Yang kedua taukid maknawi. Jadi taukid maknawi ini gampang banget karena dia ada beberapa lafadz khusus yang tinggal kita ingat saja nanti. Apa sih tujuan taukid? Li raf'i ihtimalis sahwi awit tajawuzi. Untuk menghilangkan kemungkinan lupa. Untuk menghilangkan kemungkinan lupa atau kemungkinan terjadi majaz. Jadi kadang kita suka ngomong begini, datang presiden. Apa maksud yang datang presiden benaran atau wakilnya? Kadang wakil presiden juga kita sebut presiden. Atau utusan presiden, datanglah presiden. Dirinya presiden. Nah, itu berarti untuk menjelaskan bahwa yang datang benar-benar presiden, bukan utusannya. Kita lihat di contohnya. Jadi taukid
maknawi, yaitu tujuannya untuk menghilangkan kemungkinan lupa atau kemungkinan terjadi majaz. Alfaduhu, lafat-lafat taukid maknawi itu enggak banyak, cuma ada 5 doang. Lafat taukid maknawi ada 5, atau ada tambahan 2 nanti. Nah, karena ini untuk pemula, 5 aja dulu. 1 dan 2 namanya nafsu dan ainu. Jadi nafsu namanya lafat taukid maknawi. Ainu juga lafat taukid maknawi. Contoh, ja'al amiru nafsuhu au ainuhu. Datanglah panglima. Ja'al amiru, datanglah panglima. Ketika kita menyatakan datang panglima, dalam bahasa sehari-hari bisa saja datang utusan, itu panglima udah datang, padahal yang datang utusannya, kan bisa saja. Nah, jadi untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan itu, maka kita datangkan lafaz taukid maknawi. Ja'al amiru nafsuhu, datanglah oleh panglima. Nafsuhu, dirinya panglima, bukan orang lain. Atau ainuhu, memang innya, zatnya panglima itu yang datang, bukan wakilnya, bukan utusannya. Nafsu dan ainu namanya taukid maknawi. Cuma kalau taukid maknawi ini, di lafaz taukidnya mesti ada dhamir yang sesuai dengan muakkad. Contoh, ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, amiru fa'il ja'a, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Nafsu taukid kepada amiru. Ya, jadi nafsu taukid, amiru muakkad namanya. Nafsu taukid kepada amiru, taukid kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Nafsu, mudhaf nafsuhu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi nafsu ini mesti dimudhafkan kepada satu dhamir yang dhamir itu sesuai dengan muakkad. Karena amir di sini mufrad, maka dhamirnya pakai hu, nafsuhu. Nah, atau contoh lain nanti, ja'a Fatimah misalkan, datanglah si Fatimah. Nafsuha pakai nafsuha. Nah, begitu juga ainuhu, namanya taukid maknawi. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, lafat kullu dan jami'u. Lafat kullu dan jami'u ini juga lafat taukid maknawi. Mudhafan ila dhamirin yutabiquhu, di mana kullu dan jami'u mesti dimudhaf kepada dhamir yang sesuai, yaitu dhamir akannya muakkad. Sama seperti nafsu dan ainu. Kullu dan jami'u juga dimudhafkan kepada dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Contoh, ja'al jaishu kulluhu, datanglah oleh pasukan, kulluhu seluruhnya pasukan. Datanglah tentara, seluruhnya tentara. Jadi ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, jaisu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Kullu ini taukid kepada jaisu, taukid kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Kullu, mudhaf kulluhu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Kenapa pakai hu? Karena kembali ke jaisu. Ja'al jaisu kulluhu, jadi kullu ini namanya lafaz taukid maknawi. Contoh lagi, hadarar rijalu jami'uhum, telah hadirlah para lelaki, jami'uhum semuanya lelaki. Jadi hadara fi'il madhi, ar-rijalu fa'il hadara marfu' tanda rafa' dhammah. Jami'u taukid kepada rijalu, taukid kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf jami'u hum sim dhamir mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Kenapa pakai dhamir hum? Karena rijal jamak. Nah, jadi gampang banget taukid maknawi, tinggal kita ingat lafat nafsu, lafat ainu, lafat kullu dan lafat jami'u. Nah, kemudian ada yang kelima, ajma'u. Ajma'u juga lafat taukid. Nah, cuma ajma'u ini biasa penggunaannya ba'da kullin ghaliban, sesudah lafat kullu pada kebiasaan. Tapi ada juga yang menggunakan ajma'u enggak pakai lafat kullu, ada. Contoh misalkan, sajadal malaikatu kulluhum, telah sujudlah oleh malaikat, kulluhum seluruh mereka malaikat, ajma'un semua mereka malaikat. Taukid. I'rabnya sajadah fi'il madhi, malaikatu fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Kullu taukid kepada malaikatu, taukid kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf kulluhum sim dhamir mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Kemudian ajma'un taukid lagi kepada malaikatu, taukid kepada marfu' tanda rafa' waw. Nah, karena ajma'un ini mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Udah. Nah, kemudian dalam kitab Jarumiyah ada penjelasannya.
Ada juga taukid yaitu tawabi' ajma'u namanya. Maksud tawabi' ajma'u, lafaz yang mengikuti ajma'u. Sesudah kita mentaukid satu kalimat dengan ajma'u, bisa juga kita tambahkan lagi kalimat-kalimat yang mengikuti ajma'u. Contoh misalkan ja'al qaumu ajma'un. Datanglah kaum ajma'un, semua mereka kaum. Sesudah kita menulis ajma'un, kalau kita mau menambah kuat lagi, boleh kita tambah akta'un atau abta'un atau absa'un. Artinya sama sekalian. Datanglah kaum ajma'un, sekalian mereka itu akta'un, sekalian mereka itu abta'un, sekalian mereka itu absa'un, sekalian mereka itu boleh. Ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, qaumu fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah. Nah, jadi datang kaum, kan orang pendengar kadang apa datang semua, apa datang sebahagian, kan bisa saja. Datang kaum, maksud kita sebahagian. Atau maksud kita semua. Untuk menghilangkan macam-macam kemungkinan tersebut, kita bawakan taukid. Ajma'un, datanglah kaum, semua kaum datang. Jadi ajma'un taukid kepada kaumu, taukid kepada marfu' dan rafa' waw. Karena ajma'un mulhaq dengan jamak mudzakkar. Kemudian akta'un taukid lagi kepada kaumu, taukid kepada marfu' dan rafa' waw lagi karena mulhaq dengan jamak mudzakkar. Jadi gampang banget. Taukid terbagi dua, taukid lafzi, taukid ma'nawi. Taukid lafzi diulang lafaz yang sama, baik isim yang diulang, fi'il atau huruf. Kalau taukid ma'nawi yaitu lafaznya khusus, nafsu, ainu, kullu, jami'u, dan ajma'u. Cuma kalau taukid ma'nawi dia mesti dimudafkan kepada dhamir yang sesuai dengan muakkad. Nah, begitu lebih kurang. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.